Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jawa. Di sini kami akan mempresentasikan gengsi dari kelompok kami. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang key activities, yaitu aktivitas apa yang dibutuhkan oleh proposisi nilai kita, yaitu sebuah pengembangan produk, di mana sejalannya waktu produk kita harus semakin berkembang dengan mengatasi masalah-masalah baru yang muncul. Yang kedua adalah cara pemasaran. Setelah diproduksi, kami akan memasarkan dengan cara sistem pre-order melalui sosial media. Saluran distribusi kita adalah sosial media, dan hubungan pelanggannya seperti apa, yaitu sesama mahasiswa sebagai penjual dan pembeli. Lalu bagaimana harus pendapatannya? Full dari hasil penjualan dari nasi bumi. Dan yang kedua adalah value propositions, di mana yang pertama, nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, kita memberikan sajian dengan kemasan unik yang sangat praktis, yaitu cuma nasi yang dibalut oleh kertas nasi, dimana ini sangat praktis untuk mahasiswa yang tidak sempat sarapan pagi saat kuliah pagi. Dan yang kedua adalah masalah pelanggan yang kita baru selesaikan. Mahasiswa yang susah untuk sarapan atau malas karena biasanya makanan di sekitar sini itu ribet dan perlu makan tambahan. Ketika ada keluhan dan ada di kampus, faktor penyebabnya karena makanan yang ribet dan tidak ringan di kantong, juga di harga. Yang ketiga adalah kebutuhan makanan yang kita penuhi. Mahasiswa yang jarang sekali untuk sarapan atau bahkan makan karena faktor-faktor di atas, yang mana makanannya ribet atau harganya tidak bersahabat di kantong mahasiswa. Yang keempat, bundle produk dan layanan apa yang kita tawarkan untuk setiap segmen pelanggan, yaitu nasi kilat atau yang praktis siap makan, yang disajikan secara praktis dan ekonomis dari berbagai segi produksi. Dan yang terakhir, apa produk minimum yang layak, minimum viable produk kita, yaitu biasanya nasi siap makan memang efektif dan ekonomis, tapi kami kemas dengan gambar unik dan memiliki bentuk dan rasa yang khas agar selalu diingat oleh pelanggan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalin hubungan dengan para customer. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasarkan melalui platform media sosial dan relasi tim, menjaga kualitas dan nilai tingkat pelanggan lewat peluncuran produk kepada distributor atau orang kedua, dan mencoba membangun relasi dengan orang banyak dan memperkenalkan produk kita tak hanya lewat media sosial tapi juga dengan relasi. Yang kedua, hubungan pelanggan apa yang sudah kita bangun, hubungan dengan beberapa distributor yang memiliki pelanggan tetap. Yang nomor tiga, seberapa terintegrasi hubungan ini dengan model bisnis kita cukup baik mengingat distributor memiliki pelanggan tetap yang kuat. Yang keempat, seberapa mahal biayanya sangat meriah di kantong para pelanggan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Poin selanjutnya adalah customer segment. Untuk siapa kita menciptakan nilai? Untuk distributor agar yakin dan menerima produk kita untuk ditawarkan, dan kepada pelanggan untuk memberikan kepuasan. Siapa sih sebenarnya pelanggan terpenting kita? Pelanggan terpenting kita yaitu mahasiswa yang malas untuk sarapan dan memiliki keterbatasan dalam memilih makanan karena harga. Terus apa archetype pelanggan? Jawabannya adalah dengan produk ini mahasiswa diharapkan dapat terbantu dari segi gizi dan finansial. Selanjutnya adalah marketing channel. Melalui saluran apa segmen pelanggan kita ingin dijangkau? Jawabannya adalah distributor orang kedua, di mana tidak hanya mengandalkan media sosial, tapi juga mengandalkan distributor dari orang kedua, bisa dari dalam kampus ataupun luar kampus. Terus bagaimana saluran kita saat ini? Saluran kita saat ini lebih fokus terhadap bagaimana cara membangun beberapa relasi dengan para distributor dan selalu menyiapkan pamflet yang pas untuk disebarluaskan lewat media sosial. Terus yang nomor tiga, bagaimana saluran-saluran terintegrasi? Salah satu caranya adalah dengan promosi dari pihak kedua pada pelanggan tetapnya. Terus membangun kepercayaan pelanggan lewat pamflet yang disebarkan. Selanjutnya, hal mana yang lebih efektif? Sebenarnya
melalui pamflet Mastap karena lebih menyebar secara informasi dan informatif. Jadi menyebarnya secara menyeluruh terhadap seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Yang kelima, mana yang paling hemat biaya? Yang paling hemat biaya adalah menyebarluaskan pamflet lewat media sosial karena tidak perlu memberikan testing awal produk, hanya melainkan hanya memberikan ide dan kesan komunikatif terhadap mahasiswa. Yang keenam, bagaimana kita mengintegrasikannya dengan rutinitas pelanggan dengan menyebarkan pamflet tidak hanya di WhatsApp, di Instagram, atau membangun cara lain lewat membuka grup khusus yang hanya fokus pada penjualan produk kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai postur, yaitu struktur biaya. Yang pertama yaitu apa saja biaya yang paling penting yang melekat pada model bisnis kita, yaitu ada bahan baku makanan, yang dimana ini adalah biaya terbesar karena berkaitan langsung dengan produksi kemasan nasi, termasuk pembelian bahan baku seperti beras, lauk, bumbu, dan bahan pelengkap lainnya. Yang kedua, ada sumber daya kunci mana yang paling mahal, ada pengetahuan beserta pengalaman. Pengetahuan biaya ini mencakup hal-hal berkaitan dengan pengembangan ide, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Yang kedua, ada pengalaman. Pengalaman tersebut, pengalaman dari tim yang menjalankan bisnis mempengaruhi efektivitas langsung produksi penjualan. Meskipun tidak selalu berupa uang secara langsung, pengalaman adalah modal penting yang membantu mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada aktivitas kunci mana yang paling mahal, yaitu pengalaman. Biaya ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ide, inovasi, produk, dan strategi pemasaran. Yang kedua, ada ide, yaitu ide kreatif juga termasuk dalam struktur biaya untuk menciptakan kemasan yang unik dan strategi promosi yang menarik. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu yang pertama untuk nilai apa pelanggan benar-benar bersedia membayar. Di sini ada keunikan produksi yang dimana pendapatan diperoleh karena pelanggan bersedia membayar produk yang unik, berbeda dari makanan lain di sekitar kampus. Kedua yaitu ada kemasan yang menarik dan praktis menjadi nilai tambah. Hal ini membuat pelanggan yang mau bayar lebih karena produk terlibat lebih modern dan mudah dibawa. Selanjutnya, untuk apa mereka saat ini membayar? Di sini ada memenuhi kebutuhan dan juga keuntungan. Memenuhi kebutuhan tersebut, produk ini menjawab masalahnya mahasiswa. Ternyata membutuhkan makanan yang cepat saji dan terjangkau. Karena solusi ini tepat sasaran, pelanggan bersedia membayar. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan dari penjualan, sumber utama pendapatan berasal dari hasil penjualan nasi kemasan kepada mahasiswa dan pelanggan lainnya. Yang ketiga, apa modal pendapatannya? Penjualan. Penjualan yaitu penetapan harga yang fleksibel sesuai dengan modal, bahan baku, serta alat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, apa taktik penetapan harganya? Menyesuaikan modal dan bahan serta alat yang dibutuhkan. Jadi dengan kata lain, pendapatan bisnis berasal dari penjualan produk nasi kemasan yang unik, praktis, dan sesuai kebutuhan pasar mahasiswa, ditunjang oleh strategi yang realistis. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian key resource, yaitu sumber daya kunci. Yang pertama, sumber daya kunci apa yang dibutuhkan oleh posisi nilai kita. Yang pertama itu ada fisik seperti bahan baku, peralatan. Nah, bahan bakunya itu seperti beras, ayam, bumbu, wajan, dan kemasan. Karena semua itu dibutuhkan untuk memproses nasi botol kami. Lalu yang kedua, intelektual seperti pengetahuan merek, yaitu manusia, keterampilan finansial, modal. Nah, sumber daya intelektual yaitu pengetahuan, ide, dan merek produksi kami sendiri. Misalnya, ide untuk membuat nasi gelas yang saji dengan kemasan unik dan praktis. Yang ketiga, saluran distribusi kita, yaitu kami menampilkan sosial media.
kami sebagai tim mahasiswa yang memiliki keterampilan memasak, mengelola keuangan, dan memasarkan produk melalui sosial media jadi lebih efektif untuk disebarkan melalui sosial media kepada seluruh mahasiswa. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan, yaitu sesama mahasiswa sebagai penjual dan pembeli. Nah, selain itu kami juga memanfaatkan sosial media sebagai saluran distribusi utama untuk mempromosikan produk dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Nah, yang terakhir, arus pendapatan, yaitu hasil penjualan dari produk nasi bogem ini. Nah, arus pendapatan yang kami dapatkan itu berasal dari hasil penjualan produk nasi bogem kepada mahasiswa di kampus. Selanjutnya untuk bagian gift partners atau mitra kunci. Nah, di sini yang pertama siapa mitra kunci kami? Yaitu kami mengadakan kantin-kantin di kampus. Mengapa? Karena kami merasa kantin-kantin kampus itu dapat membantu menjual dan memperkenalkan produk nasi bogem kami langsung kepada seluruh mahasiswa. Nah, yang kedua, siapa pemasok kunci kita? Yaitu pasar. Yang kedua, pemasok bahan baku seperti tinggal beras, ayam, dan bumbu masak itu kami akan memproduksi langsung melalui pasar. Kenapa? Karena tanpa mereka proses produksi tidak akan berjalan lancar, dan jika kita langsung membelinya dari pasar maka harganya akan jauh lebih terjangkau dari toko-toko yang lainnya. Nah, yang ketiga, sumber daya kunci apa yang kita peroleh dari mitra, yaitu customer baru dari mahasiswa. Nah, mahasiswa sebagai customer dan sekaligus promotor, karena selain membeli, mereka juga sering membantu mempromosikan produk lewat sosial media atau dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, aktivitas kunci apa yang dilakukan mitra? Sini membantu memperkenalkan produk kita di lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya mitra-mitra ini, bisnis kami menjadi lebih mudah dikenal, proses produksi menjadi lebih efisien, dan distribusi produk bisa lebih luas. Jadi secara singkat, mitra kunci kami ialah kantin kampus dan pemasok bahan baku, serta mahasiswa yang berperan ganda sebagai pembeli dan promotor. Terima kasih. Sekian presentasi BMC dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.